bahwasannya alam semesta ini tak luput dari pengetahuan Sang Maha Pencipta, dan banyak terjadi hal-hal aneh yang berada di bumi ini. Oleh karena itu, banyak para sejarawan dan para ilmuwan yang mendalami teori-teori yang berada dalam bumi dan berada di luar bumi, tempat kita tinggal ini. Secara garis besar, Allah telah memberitahu kepada kita hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan dalam manusia yang terdapat banyak dalam Al-Quran. Dan berikut ini kita akan menjelaskan mengenai fakta-fakta yang berada dalam Al-Quran. Yang pertama, pertemuan dua jenis air laut. Selat Gibraltar adalah selat yang memisahkan Samudra Atlantik dengan Laut Tengah. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Jabal Tariq, yang berarti Gunung Torik. Nama ini menunjukkan kepada Torik bin Ziyad yang berhasil menaklukkan Spanyol pada tahun 711. Fenomena alam aneh berupa dua lautan yang tidak bercampur di Selat Gibraltar telah mengundang keheranan sekaligus decak kagum dunia. Pasalnya, Selat Gibraltar memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. Karena Selat Gibraltar merupakan pertemuan antara dua laut yang berbeda, yaitu Laut Atlantik dan Laut Tengah, maka ada fenomena yang menarik yang terjadi di Selat Gibraltar. Dan juga air laut dari Lautan Atlantik memasuki Laut Mediterania atau Laut Tengah melalui Selat Gibraltar. Keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Suhu air berbeda, kadar garamnya berbeda, kerapatan air density yang berbeda. Waktu kedua air itu bertemu di Selat Gibraltar, karakter air dari masing-masing laut tidak berubah. Menurut modern science, tidak bisa bercampur satu sama lain. Hal ini telah dijelaskan oleh para ahli kelautan, dikarenakan adanya perbedaan massa jenis. Tegangan permukaan mencegah kedua air dari lautan tidak bercampur satu sama lain, seolah terdapat dinding tipis yang memisahkan mereka. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran dari 14 abad yang lalu, Allah berfirman dalam surahnya yang berbunyi, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20. Dan juga terdapat dalam ayat lain yang berbunyi, Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Sebagaimana penjelasan secara fisika modern baru ada di abad 20 Masehi oleh ahli-ahli oceanografi. Firman di Al-Quran itu diturunkan di abad ke-7 Masehi, 14 abad yang lalu. Jadi kalimat siapa itu? Yang pasti bukan kalimat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kalimatnya Allah. Itu adalah firman Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Maka nikmat Tuhan yang mana yang kamu dustakan? Yang kedua, bulan yang pernah terbelah. Terdapat banyak mukjizat-mukjizat yang diingkari oleh kaum musyrik disebabkan kedengkian mereka terhadap Islam. Di antaranya adalah mukjizat peristiwa terbelahnya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran di zaman Rasulullah SAW atau 14 abad yang lalu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surahnya yang berbunyi, Telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan telah terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrik yang melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus, dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-3. Dan juga telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang berbunyi, dari Abdullah berkata bahwa bulan telah terbelah menjadi dua bagian di zaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Muslim nomor 7249. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ketika kaum kafir Mekah meminta Rasulullah SAW untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah serta menguji kebenaran risalah baginda Rasulullah SAW dengan meminta untuk membelah bulan, maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa beliau hingga pada malam hari tampaklah bulan terbelah menjadi dua bagian, di mana bagian lainnya berada di sisi gunung Safa dan bagian lainnya di sisi gunung Kaikan, dan terlihat di antara bukit Hiro. Penemuan ilmuwan NASA tentang celah yang ada di bulan.
ilmuwan NASA telah mengungkapkan bahwa di bulan terdapat celah dengan panjang beberapa ratus kilometer. Kemudian mereka pun menemukan beberapa celah lain di permukaan bulan yang sampai sekarang belum diketahui penyebab retakan tersebut. Beberapa ilmuwan lain beranggapan bahwa celah tersebut bekas dari cairan lava, hanya saja spekulasi ini sebatas bulan, dan beberapa di antaranya mensimulasikan retakan yang tersambung, seolah-olah kita berada di depan permukaan logam retak kemudian merapat. Ilmuwan NASA menyebutkan fenomena ini sebagai "Whales are still a topic of research", yang berarti fenomena celah ini masih dalam proses penelitian. Bahkan hingga sekarang pun celah ini masih membingungkan para ilmuwan dalam menjelaskan penyebabnya, dan semua teori yang mereka kemukakan jauh dari kenyataan gambar yang diperoleh oleh NASA. Gambar celah yang menyerupai retakan besar pada bulan seperti bagian yang telah terpotong kemudian bersambung. Ilmuwan mengatakan bahwa jenis celah ini sangat jauh berbeda dengan celah yang terdapat di kerak bumi, dikarenakan ukurannya yang begitu besar dan aneh bagi kita ilmuwan dan bertentangan dengan teori-teori yang kita ketahui dalam ilmu fisika. Misteri apakah yang tersimpan mengenai retakan itu, bagaimana bisa terjadi, dan kapan terjadinya? Hingga sekarang semua pernyataan ini masih terus mencari dan menanti jawabannya. Para ilmuwan NASA telah memperoleh sejumlah besar gambar dari fenomena celah di bulan yang justru membingungkan para ilmuwan untuk menemukan penjelasan logis atau ilmiah. Seseorang mungkin berkata, bagaimana mungkin bulan bisa terbelah menjadi dua bagian? Bisakah itu terjadi? Lalu kenapa bulan tidak runtuh? Bahkan mereka pun akan berkata, jika benar terjadi, peristiwa ini sangat bertentangan dengan hukum fisika, gravitasi, dan alam semesta. Jadi, kesimpulan dari permasalahan ilmiah ini bahwa terdapat berbagai mukjizat yang tidak dapat ditafsirkan dengan kekuatan logika maupun kemajuan sains, yaitu mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan kepada para utusannya, seperti mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam yang dapat berubah menjadi ular, dan Nabi Isa alaihissalam yang dapat menghidupkan orang yang mati, atau mukjizat-mukjizat yang dimiliki para nabi dan rasul yang serupa dengannya. Maka keajaiban-keajaiban seperti ini mustahil untuk ditafsirkan secara ilmiah, karena hanya dengan imanlah seseorang bisa menjustifikasikan kebenaran mukjizat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surahnya yang berbunyi, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu." Quran Surat Fussilat ayat 53. Dan itulah dua fakta mengenai kebenaran Al-Quran.